Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Kita ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kalau masih sehat, kalau masih kuat, kalau masih bisa melompat bagi Tuhan hari ini, mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari siapkan hatimu. Kita benar-benar mau menikmati Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari tempat dudukmu engkau mulai menyembah Tuhan. Mari tinggikan Raja di atas segala raja. Engkau mulai berkata haleluya. Puji Tuhan. Engkau mulai bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan beri. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oleh sebab itu kami mau katakan Engkau Allah yang kudus. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih. Sebab Engkau
is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Kau kudus. satu pribadi. Oleh sebab itu, ketika engkau tahu ada Roh Kudus di sini, mari jangan buat Roh Kudus tersinggung dengan caramu yang tidak mau mengangkat tangan bagi Tuhan hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Engkau akan menikmati betapa indahnya ketika Roh Kudus mulai memenuhi hidupmu. Sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Kudus ya Roh Kudus, Kudus.
dengan lembut panggil namanya. Ya Roh Kudus, Engkau pemilik hidup kami. Engkau ada di gereja ini, Roh Kudus. Ada banyak hati yang haus dan lapar akan Engkau, Holy Spirit. Layak disembah, Kau layak disembah. Jemaat Tuhan saja katakan Engkau penuhi, puaskan Roh Kudus. Layak disembah, Engkau kudus, kudus. Katakan Dia Allah yang berkuasa. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya. Kami merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Ketika pun kami masih boleh ada, berdiri tegak pagi hari ini, dengan menghirup nafas yang segar, ini bukti keberadaan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau naikkan puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Dan itulah tujuan kami datang beribadah pagi hari ini. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu. Karena segala perkara dan perbuatan-Mu atas hidup kami dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah saat ini. Dan kami sungguh yakin perjalanan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhir dalam pengendalian Roh-Mu yang kudus. Kami ingin menikmati lebih dalam ya Bapa, setiap kasih dan anugerah-Mu, serta berkat yang Kau siapkan bagi kami yang beribadah pagi hari ini. Ya Tuhan, lihatlah hati kami, kedalaman hati kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu betapa indah, betapa dahsyat dan betapa luar biasa ketika kami bersama dengan Engkau. Berkati buat hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di ibadah yang pertama ini Tuhan.
Tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Semua yang terlibat dalam ibadah saat ini. Dalam kesehatian, mereka boleh mendatangkan hadirat Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir saat ini boleh menikmati kedahsyatan itu Tuhan. Ya Bapa, kami rindu lebih dalam menikmati hadirat-Mu. Ini kami semua Bapa. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita percaya kita ada di tempat ini karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kita ada di tempat ini karena ada gerakan Roh Kudus yang membuat hati kita ada sukacita untuk melangkah datang di gereja ini. Salah satu tanda orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah sukacita. Amin. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tanganmu hari ini. Yang masih kuat, yang masih bisa melompat bagi Tuhan, mari melompat menari bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Anggur baru tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, harinya Tuhan, hari inilah harinya. Pembebasan tiba, belenggu dosa tadi katakan, mari bersorak, sambil bangkitkan diri, katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini, harinya Tuhan, hari inilah yang percaya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak, melompat bagi Tuhan hari ini. Angguran tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Anggur yang baru, sambil angkat tanganmu. Yang mau terima anggur baru, mari. Roh Kudus mulai tercurah. Oh, minyak baru, sukacita yang baru tercurah. Haleluya. Mari yang sudah terima anggur baru, bagikan. Ya, mari saling memberkati. Haleluya. Kita sama-sama dipenuhi oleh anggur baru, sukacita yang baru mengalir. Oh, minyak baru tercurah di gereja ini, urapi umatnya
Api Kristus menyala, api Kristus sudah menyala. Silakan duduk kembali. Mari jangan pernah padamkan roh itu dalam hidup kita. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Tetap berhubungan dengan Roh Kudus. Haleluya. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, Roh Kudus. Oleh sebab itu, kami yakin Engkau akan bekerja bagi kami hari ini. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mulai mengalir. Terima kasih Tuhan. Kau pribadi yang sangat mengenal hidup kami. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Roh Kudus, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalamku. Yang rindu Roh Kudus bekerja sambil angkat tanganmu. Roh Kudus bertahta, lebih lagi Holy Spirit. Amen. Urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dari awal kita akan pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Roh Kudus, rindu mendekat, mengerti hatimu. Mari sambil angkat kedua tangan, biarkan Roh Kudus bekerjalah, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawan
Roh Kudus bekerja lebih lagi. Mari sambil angkat kedua tanganmu, minta Roh Kudus bekerja lebih lagi. Pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, lawat anak-anakmu di tempat ini, lawat setiap kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus, kami perlu Engkau, Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Ini waktumu Roh Kudus. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap hati kami. Kami berkata di dalam nama Yesus Kristus, setiap hati menjadi tanah yang subur, di mana roh-Mu Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan boleh tertanam, tumbuh subur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. We love you Jesus, we love you God. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Thank you God. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu selalu baik buat kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Seperti yang nyata dalam firman-Nya, setiap hari kita yang sudah mendengar firman, kita yang sudah mengenal dia selalu berkata, jangan takut. Sebab apa? Aku menyertaimu. Itu kekuatan kita. Karena kita nggak sendirian. Karena Tuhan beserta dengan kita. Itu kekuatan kita. Dimanapun kita boleh berada, apapun kita boleh hadapi. Tapi satu hal, Tuhan beserta kita. Amin. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi kekuatan Tuhan. Amin. Kita mau buka firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1. Sudah buka semua? Yohanes 14 ayat 1. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Jangan gelisah. Dan firman ini selalu menjadi kekuatan sampai saya terus
Hafalkan, saya ajar anak saya juga hafalkan, jangan gelisah. Kalau kita mulai gelisah, kita mulai khawatir, ingat firman ini, Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 2. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Firman Tuhan di sini katakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tuhan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Artinya yang punya sorga siapa? Tuhan sendiri. Dia pergi ke sana untuk siapa? Untuk kita. Dia pergi ke sorga untuk siapa? Untuk kita, untuk sediakan tempat buat kita. Amin. Anak-anak Tuhan, Tuhan menyediakan tempat, kita punya tempat di sorga. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, amin. Setelah Tuhan pergi ke sorga, menyediakan tempat buat kita, Dia akan datang kembali jemput kita. Amin. Bahkan Dia sudah, sebelum Dia pergi meninggalkan dunia ini, Dia pergi mau menyediakan tempat, Dia bahkan sudah kasih janjinya, aku akan datang kembali. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Untuk membawa siapa? Membawa kita lagi. Berarti kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kita. Amin. Kita tidak ditinggalkan. Nah, kita baca kemudian ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemudian Thomas, ayat 5 katakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Nah, kita di dunia ini, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang hidup, yang penuh kasih, yang penuh sayang, yang tidak akan pernah meninggalkan sendirian. Kita nggak pernah dibiarkan menderita sendirian. Kita nggak akan dibiarkan tidak punya jawaban. Kita nggak akan dibiarkan terlunta-lunta, bingung. Enggak. Tuhan kita penuh dengan jawaban, penuh dengan kasih. Itu yang saya alami waktu saya mendengar firman Tuhan, waktu saya mengenal Tuhan. Di situ saya bilang, yes Lord, ini yang aku perlukan, ini yang aku perlukan. Aku terima Tuhanku, aku terima Yesusku sebagai Tuhan, juru selamatku, sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Di situ mulai, waktu itu gereja GPDI, saya juga ingat, saya sering diajak ke sekolah minggu. Di situ saya mulai mengenal, saya tahu ini jalan yang benar, ini jalan satu-satunya, dan di situ saya akan mendapat kekuatan. Dari sejak waktu saya mengenal Tuhan sampai hari ini, saya mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita nggak pernah mengecewakan, dan selalu Dia menolongku, selalu Dia ada besertaku. Walaupun kesusahan boleh kita mengalami kesusahan, tapi Tuhan janjinya iya dan amin. Amin. Aku menyertaimu. Amin. Janjinya apa? Aku menyertaimu. Kamu nggak akan sendirian. Di sini firman juga katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu. Kamu nggak akan ditinggalkan. Amin. Nah, kita buka juga Yohanes 14 ayat 25. Di situ dikatakan, Yohanes 14 ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kita punya Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Tuhan mau waktu meninggalkan dunia ini, dia nggak akan biarkan kita sendirian. Dia nggak akan biarkan kita bingung, ketakutan. Dia nggak akan biarkan kita. Dia kirim satu, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Siapakah Roh Kudus itu? Dialah penolong kita. Dialah penghibur kita. Menolong untuk apa? Untuk kita bisa kuat. Untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengenal Tuhan. Itulah Roh Kudus. Untuk kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Jangan bingung, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Itu yang saya alami. Betapa Tuhanku memimpin. Dari sejak saya mengenal Tuhan sampai hari ini, saya melihat tanda-tanda ajaib. Saya melihat penyertaan Dia. Saya melihat pertolongan Dia. Saya melihat bagaimana Dia berjalan bersamaku. Bagaimana Dia menuntun langkah-langkahku sampai hari ini. Saya sudah melihat betapa dari betul-betul dari nol Tuhan bisa buat apa yang Tuhan mau. Dia akan kerjakan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena punya duit, bukan karena punya kekuatan hebat. No. Tapi karena apa? Percaya. Percaya, katakan sama-sama percaya. Percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus yang akan menuntun kamu. Waktu saya mengenal Tuhan, saya tidak mau putus-putusnya. Mau intim dengan Tuhan. Saya nggak mau sedikit pun jauh daripada Tuhan. Karena kengerian yang terbesar. Apa kengerian yang terbesar? Hidup terpisah dengan Tuhan. Kalau hidup kita di luar Tuhan, hidup nggak ada Tuhan, itu ngeri. Bilang ngeri di luar Tuhan. Ngeri. Kalau tidak ada Tuhan, hidup terpisah jauh dari Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, ngeri. Karena apa? Karena dunia ini begitu jahat. Karena dunia ini maunya menghancurkan. Karena firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Dia mau membunuh kita, dia mau menghancurkan kita. Tanpa kekuatan Tuhan kita nggak mampu. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberikan kamu hidup yang berkelimpahan. Amin. Katakan amin. Hidup yang berkelimpahan Tuhan mau berikan. Bukan hidup dalam ketakutan, bukan hidup dalam kebingungan. Tidak. Hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kepastian. Hidup di dalam berkelimpahan. Hidup di dalam kemenangan. Karena Yesus sudah menang. Katakan Yesus sudah menang. Yesus sudah menang. Bukan hanya dia mati tapi dia bangkit. Bukan hanya dia bangkit tapi dia naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Dan dia akan datang kembali menjemput kita. Dan dia tidak meninggalkan kita piatu. Dia mengirim Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Untuk apa? Untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan. Untuk kita bisa taat. Untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi apa? Saksiku. Kamu akan menerima, baca sama-sama. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan saya percaya di sini anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda, buka hati Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Karena dia Roh yang betul-betul penolong buat kita. Dia betul-betul kekasih kita. Dia betul-betul sahabat kita. Dia betul-betul ada buat kita. Buka hati dan selalu
sadar bahwa kamu nggak sendirian, bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kamu. Seringkali saya di dalam hidup saya seringkali bergaul dengan Roh Kudus. Saya ngomong dengan Roh Kudus, tolong aku nggak ngerti ini, saya nggak ngerti, tolong. Roh Kudus beri hikmat kepadaku, tolong aku. Saya mau katakan dari kecil, dari sejak saya mengenal Tuhan, waktu saya sekolah, itu tidak mengerti sama sekali. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan tolong aku. Karena waktu saya mengenal Tuhan, saya sebelum sekolah berdoa, pulang sekolah berdoa baca firman, malamnya berdoa lagi baca firman. Karena saya tahu di situ ada kekuatan. Amin. Di situ ada kekuatan, jangan sedikit pun lalai, jangan sedikit pun udah nggak usah. Jangan, taat dan setia. Amin. Katakan taat dan setia. Taat dan setia. Dia betul-betul roh penolong. Amin. Dia menolong saya. Dari saya kecil, Tuhan kasih hikmat, Tuhan memanggil. Bahkan waktu kecil saya sampai ingat, seperti ada panggilan gitu, nama kamu ini dan kamu anaknya ini sekolah di sini. Seolah-olah Tuhan memanggil saya dan saya percaya Tuhan memanggil saya. Hari ini Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu. Apakah kita bilang yes Lord aku mau, yes Lord aku mau, aku siap Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam aku. Karena dia adalah kekuatan yang luar biasa. Bukan cuma kekuatan, dia kekasih kita. Tuhan sayang sama kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu sayang sama kita. Kita bukan anak bawang atau anak murahan atau anak cecere, tetapi kita adalah anak-anak yang berharga, yang disayang, yang diperhatikan, sehingga Tuhan mau mati di atas kayu salib buat kita. Tuhan bangkit buat kita, dia memberi kemenangan, dan Tuhan naik untuk menyediakan tempat buat kita. Amin. Memberikan kemenangan, kuasa diberikan kepada kita, enggak sendirian. Kita enggak akan bingung, kita tidak akan bingung, kita tidak akan takut, dan kita tidak akan tidak ada jawaban. Waktu saya mengalami masalah, kadang-kadang mulai kebingungan, mulai sedikit mau masuk. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Waktu kita menghadapi masalah, Tuhan tolong aku. Dan tiba-tiba ada suara di hati saya. Tuhan bilang gini, adakah yang terlalu sukar buat aku? Tuhan cuma bilang, adakah yang terlalu sukar buat aku? Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya tahu nggak ada yang sukar buat engkau. Seringkali kita bingung, seringkali kita, Tuhan aku nggak ngerti Tuhan, bingung. Tapi Tuhan bilang, adakah yang terlalu sukar buatmu, buat Tuhan? Nggak ada yang sulit. Waktu itu saya terima panggilan Tuhan, Tuhan saya mau betul-betul untuk Tuhan, saya mau benar-benar, saya mau taat dan setia, saya mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan saya tahu panggilan itu adalah panggilan untuk menyelamatkan, panggilan untuk menjadikan semua bangsa muridku, firman Tuhan katakan. Di situ waktu itu keluarga saya juga belum mengenal Tuhan. Waktu saya terima panggilan Tuhan, saya tahu satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Di situ saya banyak bawa persekutuan di rumah saya adain persekutuan, saya mulai ikut persekutuan dan lain sebagainya. Di situ keluarga saya melihat satu persatu, bahkan sampai orang tua saya semua mengenal Tuhan. Dan saya bilang glory bagi Tuhan. Dan bukan hanya itu, saya melihat pertolongan Tuhan. Bukan hanya semua mengenal Tuhan, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, saya melihat bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana dia memimpin dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kesusahan kita hadapi, tapi jangan takut. Tuhan besertamu. Kalau Tuhan ada beserta kita, adakah yang terlalu sukar buat Tuhan? Adakah yang terlalu sukar? Apalagi kalau kita mau kerja buat Tuhan, apalagi kalau kita mau hidup buat Tuhan. Adakah yang terlalu sukar? Dan saya bersyukur
waktu kita mengenal Tuhan. Di situ keluarga pun dirubahkan. Keluarga saya hari ini, kita adalah keluarga yang rukun. Saya bersaudara 5. Selalu sampai hari ini udah punya anak. Setiap hari kita akan call. Setiap hari kita ada apa, gimana, apa yang saya bisa bantu, kita saling membantu. Dan tidak ada ribut-ribut, marah-marah, iri-irian. Oh ini kok begini, enggak ada. Mungkin ada kita ngomong, kita diskusi. Kenapa? Karena kita diajar hidup di dalam Tuhan. Amin. Waktu kita mengajar, diajar hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan bahagia. Bahagia bukan karena kekayaan, bukan karena semuanya ada, tapi kita melewati lembah kekelaman bersama Tuhan. Saya lihat Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Benar-benar dahsyat. Dia tuntun langkah-langkah kita. Dan Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Roh Kudus itu berbicara, menuntun kita. Sampai kita mulai bekerja, mulai mau cari rumah. Tapi kita harus apa? Taat dan setia. Karena waktu kita di dalam ketaatan dan kesetiaan, di situ ada reward, ada hadiah yang Tuhan kasih itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kekuatan Dia berikan buat kita untuk menghadapi hidup ini. Amin. Waktu itu saya ingat suami saya Pak Sebastian, waktu dia itu kerja, pertama kerja di dulu dia kerja di bank. Waktu itu saya datang ke kantor, terus saya langsung lihat Roh Kudus langsung bicara, pindah dari sini. Roh Kudus itu roh penolong, dia akan bicara kepada kita, pindah dari sini. Dari dulu kita di Amerika, Roh Kudus juga bicara, pindah dari sini. Kita pindah ke Indonesia. Dan setelah itu, sebelum kerusuhan pun Tuhan itu tolong kita, sampai kita itu rasa itu aduh mau pindah. Sebelum kerusuhan Tuhan sudah luputkan kita. Kita pindah ke Singapura, yaitu Januari. Saya ingat karena waktu itu anak saya ulang tahun Januari. Saya pindah Januari, saya pindah. Bulan Mei kerusuhan, saya sudah jual semua rumah, semua ini. Dan saya bilang Tuhan menolong kita. Dan di Singapura, pada waktu itu kita lagi di Singapura, 3 tahun di Singapura, Tuhan kembali bicara, kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan. Bukan hanya pelayanan, tapi Tuhan kasih bisnis. Amin. Saya mau katakan, Tuhan kita hidup. Roh Kudus ada di dalam kita itu hidup. Dia bukan cuma roh yang ini, no. Dia menuntun, memimpin, membimbing kita. Roh penolong. Untuk apa? Untuk kita jadi saksi. Untuk kita menggenapi rencananya yang besar dalam hidup kita. Untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang hebat. Katakan Tuhanku hebat. Tuhanku dahsyat. Dia bukan Tuhan yang sembarangan. Dia bukan cuma Tuhan hari Minggu, tapi setiap hari Dia adalah Tuhanku. Setiap hari Dia adalah penolongku. Setiap hari Dia adalah penghiburku. Dan Dia berikan sukacita, Dia berikan kekuatan, Dia berikan penghiburan. Itu Tuhanku, tidak pernah meninggalkanku. Pada waktu ada kesulitan, saya tahu di mana ada tantangan, di situ lebih lagi kita harus anak-anak Tuhan bereaksi dengan baik. Pada waktu saya mengalami kesusahan, saya tidak mau sedikit pun ucapan kita marah, kesel ataupun mendumel apa yang saya katakan. Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan besar di dalamku. Itu yang saya katakan. Waktu saya bikin mall, itu pekerjaan yang susah. Di mana waktu itu rame. Pertama buka rame, semua penuh. Tetapi dalam 1 bulan tiba-tiba bisa kosong. Saya nggak tahu kenapa. Semua dagang, semua isi, semua penuh. Tapi kok nggak ada pengunjung. Kenapa 1 bulan rame? Kenapa setelah itu sepi? Padahal di situ banyak perumahan, banyak penduduk. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang saya tahu, waktu saya memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Waktu saya berseru,
dia jawab. Setiap hari saya datang ke mall, saya bilang, Tuhan Yesus, saya panggil Jesus. Engkau Tuhan aku, Engkau tidak akan membiarkan aku sendirian. Engkau gak akan membiarkan apa yang Tuhan sudah berikan menjadi sia-sia. Engkau tidak akan memberikan. Saya panggil setiap pagi, saya datang kepada Tuhan. Saya ajak anak-anak, walaupun kadang-kadang saya harus sendirian, gak apa-apa. Saya bilang, saya datang memanggil nama Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan. Setiap saya jalan di dalam mall itu, saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Setiap meter, setiap langkahku Engkau akan buat efektif. Tanah ini efektif, tempat ini efektif, akan ramai penuh sesak di dalam nama Yesus. Saya panggil nama Tuhanku yang hebat. Saya panggil karena saya tahu siapa saya di dalam Yesus Kristus. Karena saya tahu saya bukan sembarangan. Saya bukan bikin mall untuk gagah-gagahan, tapi saya mau di situ ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada hadirat Tuhan dinyatakan di tempat itu, ada jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Dan di situ bukannya setahun 2 tahun tiba-tiba rame, tiba-tiba habis berdoa langsung rame. Enggak, beberapa tahun. Itulah Tuhan. Bukannya Tuhan marah, bukannya Tuhan tidak beserta saya. Dia beserta saya. Tuhan mengajar saya untuk saya apa? Supaya jadi pintar, supaya saya bisa kuat. Kadang-kadang masalah Tuhan kasih, bukan kita supaya lemah, supaya kita Tuhan tinggalin. No, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Di situ saya katakan, Tuhan, aku percaya. Setiap pagi saya datang, aku percaya Tuhan. Engkau Tuhanku hebat, Engkau Tuhanku dahsyat, enggak pernah meninggalkanku. Setiap apa yang langkah aku, Engkau akan buat berhasil. Dan di situ saya nyatakan iman. Tuhan ajarin pinter. Waktu kita beriman, kita nyatakan, kita tidak boleh males. Kita tidak boleh, oh ya udah Tuhan setiap hari berdoa dan saya diam-diam. Enggak, Tuhan kasih aku hikmat. Kasih aku hikmat Roh Kudus. Apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku lakukan. Tuhan kasih hikmat. Itu pembayaran begitu banyak. Listrik sebulan tuh 300 juta. Uangnya dari mana? Tuhan, 300 juta Tuhan saya bawa. 300 juta Tuhan. Tuhan tolong aku, berikan aku hikmat. Tuhan kasih hikmat. Saya robah sistem AC semuanya dari satu gedung. Waktu saya robah, itu tagihan listrik langsung drop 50%, 150 juta. Amin. Besar gak savingnya? Besar. 150 juta Tuhan kasih. Dan saya mulai kasih orang-orang, ayo, gak apa-apa. Saya mulai kasih orang untuk di tengah-tengah kita ada pameran, mereka boleh pameran ini terus. Dan kita tidak lupa berdoa. Saya undang gereja di sana, gereja-gereja, Pak, gereja-gereja ada pendoa, ayo kita doa sama-sama. Saya mau, karena kekuatan kita terbatas, kita perlu satu sama lain. Saya undang gereja-gereja lokal, ayo berdoa bersama-sama saya. Saya kasih tahu visi bahwa kita datang ke sini bukan buat bisnis, buat dapat kaya, no. Tapi apa? Saya mau ada Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Waktu kita datang ke satu tempat, di situ harus ada terang Tuhan. Waktu kita datang membawa hadirat Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita, sesuatu harus terjadi. Amin. Sesuatu harus terjadi apa? Hal-hal yang sulit Tuhan akan buat menjadi jawaban buat kita. Jawaban demi jawaban Tuhan datang, bahkan dari pendoa. Ibu jangan khawatir, ibu jangan khawatir, Tuhan bilang akan ramai. Ibu jangan khawatir, Tuhan bilang akan ramai. Amin. Saya dapat kekuatan lagi. Wow. Dan bahkan di situ kita terus ibadah. Bahkan di situ banyak ada pelepasan. Bahkan karyawan-karyawan menerima kelepasan, pembebasan luar biasa.
Dan Tuhan mau kita bertekun di situ. Dan beberapa tahun akhirnya dia bilang, Bu, 3 tahun Tuhan bilang akan ramai. Amin. Dan sejak kalau kita ke sana hari ini ramai. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan yang bikin ramai. Amin. Tuhanku hidup. Roh Kudus di dalamku hidup. Dia adalah roh penolong. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah kekuatan bagiku. Dia adalah kekasih jiwaku. Amin. Di mana kita ada kesulitan, di situ Tuhan tolong. Dia selalu menolongku. Dia selalu ada buat kita. Jangan takut. Dan banyak lagi kalau saya mau cerita, Tuhan itu begitu menuntun kita, itu baru dari satu mall, terus dia tolong. Bahkan kalau saya bilang Tuhan mengajarin saya pinter. Waktu saya bikin tower juga, tahu nggak apa yang terjadi? Itu banyak, makanya kita harus sering doa ya, kita harus sering doa, penting. Roh Kudus akan kasih tahu. Bahkan kalau ada yang ngambil uang, Roh Kudus kasih tahu. Kita selalu suka doa, kita selalu berdoa. Dan tiba-tiba pendoa bilang, Bu, aku kok lihat ada orang yang ngantongin seperti ngambil gitu, ngambil uang. Dikasih tahu sama Roh Kudus. Amin. Hah, saya bilang siapa ya? Terus satu lagi teman saya yang suka berdoa bilang, Cilicu, dia bilang gini, kok saya waktu berdoa dibilangin ada yang ngambil ya di MT Haryono. Hah, ambil. Siapa namanya? Saya langsung begitu, siapa? Dia bilang siapa namanya? Emangnya saya siapa? Dan ternyata Roh Kudus bisa kasih tahu namanya. Saya kan tanya siapa namanya? Dia juga bingung siapa namanya ya. Cuman dia kasih tahu. Tiba-tiba tahu nggak? Tiba-tiba dia juga tanya, Tuhan siapa namanya? Ada SMS masuk. SMS-nya sebenarnya SMS nyasar, tapi ada tulisannya gini. Proyek saya kan MT Haryono, dia tulisnya gini, Haryono, tolong transfer ke rekening BCA ini. Di situ tulisan namanya. Ini contoh namanya Herman. Dia bilang Herman. Hah, saya kaget. Dia bilang, Ci, sini lihat. Ini kok ada tulisan, hah, Haryono. Dia tahu Haryono itu MT Haryono. Dia tahu itu proyek saya. Ternyata benar. Saya langsung periksa, satu-satu customer teleponin. Dan ternyata yang ngambil siapa? Betul namanya itu Herman. Amin. Itulah berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan bersama Roh Kudus indah. Ada jawaban, ada pertolongan. Amin. Bahkan kalau misalkan ada perkara pun Tuhan kasih tahu, kamu akan menang. Ada apa masalah, kamu menang. Ini begini strategi, ini begini strategi, itu begitu. Tuhan kasih tahu. Amin. Itu indahnya berjalan bersama Roh Kudus. Tapi jangan sampai kita terpisah dari Tuhan. Kengerian terbesar pada waktu kita terpisah dari Tuhan. Pada waktu Roh Kudus tidak ada bersama-sama dengan kita. Tuhan janji, aku akan memberikan penolong yang lain. Yaitu roh penolong, yaitu Roh Kudus akan menolong kita dalam hidup kita. Menjadi taat dan setia. Bukan cuma mau mujizatnya saja, tapi harus taat. Setia intim dengan Tuhan. Mau Tuhan itu masuk ke hidup kita, berjalan di dalam kuasa Tuhan, maka kuasanya akan menyertai kita. Karena Tuhan bilang segala kuasa di surga di bumi Tuhan diberikan kepadaku. Sebab itu apa? Jadikan sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Amin. Ajar, belajar. Jangan cuman aduh kok sulit, aduh susah. No, belajar. Tuhan ajarin saya pinter. Saya bilangin satu lagi. Itu di Depok. Waktu saya bikin mall itu, ada yang kasih apa? Seperti trafo. Saya kan bikin harus ada trafo, ada mechanical, electrical. Dikasih yang palsu.
Saya bukan sarjana ME, bukan sarjana mechanical electrical. Tapi saya, walaupun saya kecil-kecil, tapi saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kelihatannya kecil, kelihatannya bodoh, tapi aku punya Tuhan yang tahu segala perkara. Amin. Tiba-tiba hati saya tidak enak. Ini kok 2000 KVA kayaknya terlalu besar. Nggak enak terus hati saya. Saya terus telepon pabrik. Pak, tolong dong kirim orang ke sini cek. Saya mau robah ini 2000 ini jadi 1000. Hati saya nggak enak, kayaknya ini kebesaran, seolah-olah nggak enak. Pas dia datang, karena saya beli trafo itu dari kontraktor. Pas dia datang, orang pabriknya dia lihat, dia foto, hah? Ini bukan kita punya, ini merek cuma ditempel. Hah? Ya ampun, saya langsung bilang, Tuhan kasih tahu ya, kita belinya brand new, harusnya brand new, dikasih yang rekondisi, yang second. Bahkan bukan secondnya, mereknya aja bukan dia punya. Tuhan kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu. Bahkan waktu saya bikin itu, waduh, gimana ya? Ada pekerjaan tambah banyak sekali. Tuhan tolong aku, gimana Tuhan tolong aku? Saya bilang, tiba-tiba orang kontraktornya, anak buahnya telepon saya, Bu, saya nggak bisa tidur. Saya harus kasih tahu semuanya. Hah, kasih tahu apa? Ini nggak dipasang, itu nggak dipasang, ini nggak dipasang. Datang, saya bilang datang. Terus saya panggil orang, saya catat semuanya, catat. Dicatat semuanya. Itu sampai 5M. Tidak dipasang. Bayangin. Roh Kudus tahu ya. Roh Kudus menolong saya ya. Saya bukannya sarjana loh, saya nggak pinter. Orang bilang mungkin kecil-kecil, tapi aku punya Tuhan yang besar. Siapa yang ada di dalamku itu besar. Roh Kudus di dalamku besar. Dia bukan roh sembarangan, dia adalah penolong. Siapa bermain-main dengan anak Tuhan, kita tidak bisa dibohongin. Amin. Amin. Nah, saya mau ajarin anak-anak muda, pegang teguh, percaya sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh Roh Kudus, setiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Penuhi aku, terus penuhi aku. Setiap hari hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan saya akan katakan, engkau akan lihat dari sekarang sampai nanti kamu tua, kamu akan lihat betapa Tuhan itu setia, betapa Tuhan itu menolong kamu, betapa engkau akan dipimpin, ditolong sama Dia, betapa Dia itu Tuhan yang hidup, betapa Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, Dia bukan Tuhan yang dulu, tapi sekarang. Dia adalah Tuhan yang sekarang bersama-sama dengan kita. Amin. Anak-anak muda, jangan digoyangkan imanmu. Jangan, ini aduh kelihatannya susah, ya udah deh, tinggalkan Yesus. Oh jangan, tinggalkan Yesus, kamu tidak ada jawaban. Tinggalkan Yesus, kamu tidak ada pertolongan. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Apa yang Tuhan berikan itu bukan yang dunia berikan. Beda, jauh beda. Tuhan itu betul-betul penolong, damai sejahtera Dia berikan. Walaupun ada kesulitan, Tuhan, kok aku bisa rasa damai ya? Walaupun aku mengalami kesulitan, kesusahan, kok ada bisa tenang ya? Walaupun saya waktu itu maunya sepi, kok bisa tenang ya? Walaupun banyak tagihan, kok bisa tenang ya? Kenapa? Karena saya tahu ada pertolongan, karena saya tahu ada Yesus, karena saya tahu ada Roh Kudus di dalamku yang akan menuntun langkah-langkahku. Aku tidak akan jatuh. Amin. Di situ Tuhan tolong hari demi hari, hari demi hari. Wow, sampai saya katakan wow, Tuhan hebat, hebat. Sampai itu perjalanan saya banyak.
Sampai pernah saya punya proyek satu disegel. Waktu disegel, padahal itu tower, malah customer yang bilang begini, "Ibu tenang ya, nggak apa-apa." Customer yang bilang, orang kan customer yang marah-marah harusnya kan, dia manggil, "Ibu tenang, nggak apa-apa." Dia bisa tenangin saya. Ternyata kenapa disegel? Tuhan mau kasih untung. Maka kita nggak boleh marah-marah. Kalau kita ada kesulitan jangan marah-marah, karena Tuhan tahu yang terbaik. Waktu disegel, waktu itu saya beli besi 12.000 per kilo. Setelah disegel setahun lebih, waktu itu krisis ekonomi, disegel dari 12.000, saya disegel, ya kita tidak bisa apa-apa, kita doa aja. Setahun lebih lah dibuka kembali, harga besi turun jadi 6.000. Bayangin, makanya saya bilang jangan kita mau marah-marah sama Tuhan, jangan, karena Tuhan tahu yang terbaik. Waktu disegel itu kalau dihitung berapa miliar saya nggak tahu, tapi Tuhan dia memberikan buat anak-anak yang dikasihinya. Amin. Waktu hati saya dulu, Tuhan kayaknya aku mau buka sekolah Tuhan, walaupun cuma ada di hati ya, Tuhan dengar loh. Amin. Doa itu bukan karena kita kata-katanya banyak, bukan karena kita pinter, tetapi doa orang benar besar kuasanya. Orangnya yang benar. Waktu kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita mau, Tuhan aku mau hidup dalam kebenaran-Mu, masuk Roh Kudus, sucikan aku. Kita menjadi orang yang benar, yang dikuduskan, yang dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Di situ waktu saya cuma bilang, Tuhan aku mau punya sekolah, tiba-tiba setelah itu Tuhan kasih bikin sekolah. Bukan saya yang bikin ini juga, tapi Tuhan tuh bisa kasih gitu. Waktu itu mama saya tiba-tiba bikin sekolah. Mama saya kan gak pernah bikin sekolah, atau adik saya bikin sekolah tiba-tiba. Habis gitu, aduh mengelolanya susah ya. Joseph waktu itu anak saya tanya, kamu mau sekolah di mana? Waktu itu kami tinggal jauh dari sekolah itu. Nah, Joseph berdoa, berpuasa 1 bulan, dia bilang aku mau sekolah di situ. Akhirnya saya ke sekolah di sana. Tahu nggak apa yang terjadi? Habis gitu, setelah saya sekolah pindah ke sana, tinggalnya juga pindah. Akhirnya orang tua saya kasih, ya peganglah sekolah ini. Sekolah ini dikasih, dipegang, suruh pegang. Karena kenapa? Karena mama saya, adik saya nggak bisa pegang lagi. Karena bikin sekolah kan tidak langsung, tidak gampang. Lihat gak? Tuhan itu tolong. Amin. Banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Satu lagi, waktu Pak Basian pernah kerja, pernah ada di kantornya kurang gitu, belum direnovasi. Setelah beberapa lama dia mau renovasi. Pas dia mau renovasi, dia udah panggil interior design, tiba-tiba di hati ini Roh Kudus bilang, kamu nggak akan lama di sini, gitu. Kamu nggak akan lama di kantor ini. Suara itu Roh Kudus kasih tahu. Waktu dia mau renovasi kantor, pada waktu Roh Kudus kasih tahu, oh ya udah nggak jadi renovasi. Dan benar setelah itu dia pindah. Jadi percuma kalau udah direnovasi, benar nggak? Amin. Anak-anak muda bangkit buat Tuhan. Anak-anak muda jangan lemah, jangan meninggalkan Tuhan, jangan hidup sia-sia. Hidup di luar Tuhan tidak enak. Hidup di luar Tuhan binasa, karena iblis mau menghancurkan kita. Maunya kita down sampai down. Iblis maunya menginjak-injak kita. Dia maunya kita sampai hancur. Tapi Tuhan katakan, come, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Jangan takut. Anak-anak muda, bangkitkan lebih lagi. Waktu saya tahu kabar baik ini, kabar baik dari firman Tuhan,
Saya bilang ini kabar baik, saya harus terima dengan benar-benar, saya harus hidupi, karena ini sungguh-sungguh kabar baik. Waktu saya mengambil keputusan itu, sungguh-sungguh hari ini saya katakan, siapa yang gak ada di dalam Kristus, siapa yang gak ada di dalam Tuhan, siapa yang gak hidup sungguh-sungguh, menyesal nanti. Karena hidup di dalam Tuhan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Walaupun kesulitan, kita tetap sukacita. Amin. Walaupun itu harus terus dibangun, dilatih. Terima panggilan Tuhan. Bermitra dengan Roh Kudus. Untuk Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, untuk Roh Kudus menjadi penolong kita, Roh Kudus jadi penghibur kita, Roh Kudus akan menguatkan kita. Bermitra, terima panggilan Tuhan, jangan bilang ya udah dah Roh Kudus, oke lah. Kita buka Matius 28 ya, ayat 19. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus percaya Tuhan itu beserta kita. Kita buka di Matius 22 ayat 14. Terakhir, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Hari ini Tuhan memanggil kita. Apakah kita siap? Mau gak kita dipilih Tuhan? Bilang, yes Lord, aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Tuhan mau manggil kita. Roh Kudus mau bekerja di dalam kita. Mau gak kita siap? Yes Lord, aku siap bekerja buat Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar. Bahkan Tuhan bilang, lebih besar dari yang aku lakukan, kamu akan lakukan lagi. Amin. Amin, puji Tuhan. Yuk kita boleh nyanyi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Ada Roh Kudus di tempat ini. Ada Roh Kudus di hidup kita. Mari kita buka hati kita. Buka hati kita buat Dia. Buat Dia bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Sekali lagi katakan Roh Kudus.
Berapa banyak di sini yang percaya Roh Kudus ada di sini? Amin. Sejak tadi dia sudah ada di sini. Buka hatimu untuk Roh Kudus hari ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepalamu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dia hanya minta buka hatimu. Dia rindu, dia rindu. Dia rindu mau bersekutu dengan kita hari ini. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Lagi sama-sama semuanya. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu kepada kami hari ini, Tuhan, bahwa ada penolong yang lain yang Engkau utus datang di dunia ini untuk membantu gereja, menolong gereja, untuk membantu menolong kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dan hari ini Roh penolong ada dengan kami. Roh penolong bersama-sama dengan kami, menyertai kami sampai pada hari ini. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap yang sakit hari ini, mari dengan iman terima kesembuhan. Mari dengan percaya terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang datang dengan susah, yang datang dengan sedih, yang datang Tuhan dengan berbagai macam pergumulan, hari ini Roh penolong menjamah kami. Roh penolong menolong kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terima mujizatnya, terima kuasanya. Di dalam nama Yesus, ambil dengan iman kesembuhan itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus, roh kekecewaan diangkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi hari ini. Dan sekarang yang yakin tadi datang sakit sudah sembuh, yang percaya Tuhan sudah tolong, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari buka mulutmu, mulai bersyukur sama Tuhan. Mari mulai bersyukur sama Roh Kudus. Katakan sesuatu kepada Roh Kudus. Terima kasih. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Buat karyamu, buat karyamu, buat jamahanmu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya Engkau. Buat hamba-Mu yang sudah melayani kami, Tuhan berkati. Ibu Sebastian, Tuhan berkati. Keluarganya diberkati. Kami berdoa untuk semua pelayanannya Tuhan. Pelayanan di kota-kota, pelayanan di desa-desa. Tuhan berkati semuanya. Bahkan semua usaha, bisnis-bisnis mereka, Tuhan berkati. Mereka hidup bukan untuk diri sendiri, tapi mereka hidup untuk banyak orang, untuk pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Dan nanti sebentar kita ada ibadah raya kedua jam 11. Kemudian sebentar malam jam 7 kita ketemu lagi di tempat ini. Saya atas nama seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sebastian buat pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang anak muda suka pakai kalau ada youth camp atau ada apa namanya YTC Youth Training Center, itu di
Tomohon Presenter itu milik dari keluarga ini. Luar biasa ya, kita punya konglomerat tapi rendah hati, cinta Tuhan. Punya mall besar di Jakarta, di mana itu ya? Mallnya Depok. Mall ini bukan Donglemong, bukan minimarket ini, mall ini. Bahkan di Bogor ada hotel ratusan kamar ya. Pak Jokowi sudah 2 kali bikin acara di hotelnya Ibu ya. Tapi puji Tuhan diberkati, tapi sangat cinta Tuhan. Kita baru MOU sama keluarga ini untuk pelayanan di desa-desa ya. Membangun gereja-gereja khususnya di daerah Muslim, di daerah hijau, dan juga mau membantu gembala-gembala yang melayani di pelosok, di pedalaman bersama dengan keluarga ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu sebentar malam lagi karena besok pagi sudah kembali ke Jakarta. Cuma akan sering-sering ke Sulut ya Bu ya, ke Manado ya. Puji Tuhan, haleluya. Pokoknya kalau ke Manado, Karmel pintu terbuka lebar, haleluya. Bersama-sama kita membangun gereja ini menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang misioner, jemaat yang rindu juga menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Kita punya hamba Tuhan dari Bitung, dari Pulau Pariwisata, Pulau Lembe, nanti sebentar akan melayani kita dalam ibadah raya kedua ya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru kali ini kebaktian di sini hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jika Bapak Ibu Saudara diberkati bisa bergabung dengan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Ada tambahan pengumuman di sini. Diundang keluarga, gembala dan jemaat rayon eklesia. Ibadah 1 tahun hari Kamis 20 Mei jam 12 siang di keluarga Kalok Mahmud. Kalok Mahmud, lorong LAJ. Apa ini LAJ? Luwuk. Oh. Jadi seperti itu ya. Nanti hari Kamis ini ya, jam 12 siang ya. Kita nanti setiap malam masih sampai hari Minggu nanti, hari Sabtu kita ada KKR 10 malam di sini. Kita nanti selesai Minggu malam sudah selesai, cuman sampai Sabtu malam. Minggu itu kita peringati hari ketuangan Roh Kudus tanggal 23 ya. Kemudian malam nanti tim dari Pak Sebastian akan melayani. Kita punya hamba Tuhan Pak Yabes. Ini Yabes di Alkitab atau Yabes Indonesia ini? Biasanya kalau konglomerat itu yang bodyguard, tukang-tukang pukul. Ini Pak Sebastian bersama Ibu kemana-mana dengan hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mantan preman kan? Lebih baik yang mantan preman daripada hamba Tuhan kau jadi preman. So hamba Tuhan kau jadi preman. Kalau mantan preman mantap ya. Dulu preman, sekarang hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Kalau Bapak Ibu Saudara mau double porsi, jam 11, mau 3 porsi juga nanti jam 7 malam ya. Mari kita berdiri semua, kita akan akhiri kebaktian ini. Kita doa persembahan dulu ya, nanti Pak Senduk akan pimpin doa persembahan. Haleluya. Mari semua angkat tangan, arahkan ke meja persembahan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada hari ini sebab kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah membuka diri untuk Tuhan
dan Tuhan sudah ada di dalam kami. Kami ada di dalam Tuhan. Janji Tuhan, minta saja apa saja yang kamu perlukan, kamu akan menerimanya. Amin. Dan pagi hari ini kami semua sudah menerima janji-janji Tuhan, sudah menerima berkat-berkat Tuhan, sudah menerima kekuatan dari Tuhan, sudah menerima kesembuhan dari Tuhan, sudah menerima mujizat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Saat ini kami mau memberi persembahan. Bapa, Engkau tilik setiap pemberian kami. Biar kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan sukarela. Karena ini semua adalah milik Tuhan. Sebab itu kami kembalikan untuk Tuhan segala korban yang kami akan berikan. Berkati semua korban-korban yang kami berikan. Baik korban yang sudah dibawa di pastori, korban perpuluhan, korban tatangan, korban persembahan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkat yang berlimpah dari sorga. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu. Inilah doa syukur kami. Kami akan memberi persembahan alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk dulu. Ada satu lagi pengumuman, silakan. Cek 1 2. Yang diundang hari ini ada undangan 40 hari buat keluarga gembala dan pelayan-pelayan yang ada di GPDI Karmel dan Rayon Philadelphia. Hari ini ada ibadah 40 hari pada keluarga Tula Rompis di Jalan Kapleng Tata Aran jam 1 siang. Sekali lagi diundang pelayan-pelayan gembala dan Rayon Philadelphia dalam acara 40 hari pada keluarga Tula Rompis jam 1 siang. Terima kasih. Mari kita berdiri semua. Kita mau terima berkat dari Tuhan untuk kita mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sebelum bubar, sebelum kita kembali, mari sekali lagi naikkan syukur sama Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan hari ini, mari mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih buat karyamu Roh Kudus. Jamahan yang lembut, jamahan yang penuh cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil mengangkat tangan, kami berdoa khusus untuk keluarga dari Bapak Sebastian Gunadi, suami istri, anak mereka, tim pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Nanti mereka akan kembali besok ke Jakarta. Kami serahkan perjalanan ini ke dalam tangan-Mu. Dari Tomohon sampai di bandara, dengan pesawat sampai di Jakarta, sampai di rumah mereka. Dalam perlindungan darah anak domba Allah. Kami tolak setiap gangguan kuasa iblis. Niat orang jahat, kecelakaan Tuhan, sakit penyakit, termasuk gangguan virus-virus corona. Kami tolak dari keluarga ini bersama rombongannya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Menjadi berkat buat banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau akhiri ibadah yang penuh berkat, ibadah raya pertama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan dengan iman hari ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu lagi. Haleluya, haleluya. Curahkan berkat-Mu lagi, curahkan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat rohani Tuhan. Curahkan Tuhan kepada umat-umat-Mu, kepada keluarga Karmel Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Dengan iman kami mau terima berkat-Mu. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik. Cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan, bimbingan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, dan sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja.
memberikan korban persembahan dan jemaat akan keluar di pintu sebelah kanan. Dan kita akan dengarkan pujian dari musik dan singers. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti